Sobat Eljon dan Pageant Lovers, welcome to Talent of Pageants. Acara yang akan membuktikan kalau dunia pageant itu bukan cuma soal catwalk dan crown, tapi juga penuh dengan talenta keren yang mungkin belum banyak orang tahu. Di sini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi, bareng para pageant yang punya bakat luar biasa. Bersama saya Gabriela Claudia dan saya Devin Tria, siap menemani kamu buat kenal lebih dekat sisi autentik dari para bintang pageant Indonesia. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini.
Nah, hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, yang tidak hanya cantik dan berempati, tetapi juga memiliki bakat bernyanyi yang luar biasa. Dan sudah hadir bersama kami, Yuliana Chang, Miss Charlie Indonesia Kak 2025. Kak Devi, Apa kabar? kabar baik, luar biasa. Gimana kabar Cantik kakak? sekali. Kakak juga cantik dan ganteng. Udah tahu. Aduh, tahu. Nggak salah. Nggak salah. Miss Yuliana, tadi aku melihat video Miss Yul nyanyi lagu Mandarin. Applause banget sih Kak. Makasih. Boleh nggak nih, Miss, nyanyi lagi dong, kasih sneak peek 20-30 detik aja lagu favorit dari Miss Yul. Apa ya, lagu favorit sebenarnya banyak ya. Mungkin kita coba satu lagu yang teman-teman kayaknya juga tahu lagu ini ya. Aku tahu nggak? Harusnya. Nggak tahu. Apa tuh, apa tuh? Tahu nggak sih lagu Lao Shu Ai Tami? 我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。 Jujur aku nggak tahu sih Kak. Jadi aku ikut bergoyang Bergoyang saja. aja gitu ya. saja gitu. Ayo lanjutkan dong. Oh lanjutin, oke. 不管有多少风雨，我都会依然陪着你。我想你，想着你，不管有多么的苦，只要能让你开心，我什么都愿意。这样爱你。 Wih, ini tuh love you ya? Yes. Cuma tahu itu. Aini. Aini. I love you. I love you, I love you. Wah, keren banget. Jadi hari ini ya, sahabat Eljon, kita mau kenal sosok Miss Yul yang sebagai seorang penyanyi Mandarin ternyata. Wah, kalau boleh tahu dari kapan tuh Kak? Sebenarnya kalau untuk bernyanyi sendiri itu berawal dari kecil sih sebenarnya. Dari bayi itu emang udah sering Dari bayi? dikasih dengar lagu Mandarin. Kirain dari bayinya. Tapi saya ngajarin dari bayi kan? Bayi belum bisa ngomong. Nah itu tidur juga lagunya lagu Mandarin. Dan itu lagu lama sih kalau teman-teman tahu Mong Mei Ichio. Nah itu lagu tidur saya itu. Oke, tunggu. Kak, kamu tidurnya lagunya apa Kak? Apa ya? Aisiteru. Itu ya. Kalau Kak Devin apa? Nina Bobo. Jadi Gitu. dari bayi memang Udah dari dikasih orang tua dengerin lagu dikasih. Mandarin. Wow. Jadi tidur pun lagu tidurnya lagu Mandarin. Coba bisa nggak Kak kasih sedikit gitu lagu tidurnya seperti apa gitu? Iya. 每一觉我中过你，在夜里我也过你，在夜里永远哭泣。enggak gitu, enggak gitu. Oh, kira. Enggak gitu. Kan katanya lagu tidur. Nah, Kan kurang lebih kayak kita gitu ya. Tidur gitu. Mungkin agak aneh ya, aku lagu tidurnya berbeda dengan orang lain. Kalau orang mah lagu tidur Nina Bobo ya kan. Kalau aku tuh lagunya lagu Mandarin. Ya, nah mungkin dari situ berarti itu yang membuat Miss Yul ini jadi suka Mandarin nih. Iya, dan papa kebetulan juga memang hobi nyanyi dan suka banget nyanyi. Jadi dari kecil itu udah terbiasa dengan lingkungan, ya ikut Bener papa ya? nyanyi. Bibitnya sudah penyanyi. Kalau kakak bibitnya sebagai presenter. Kalau Kak Devin, pelawak. Kayak gitu. Jadi ya dari kecil sebenarnya memang suka lagu Mandarin itu. Karena papa juga hobi nyanyi kan. Jadi Ya. sering tuh dari kecil rebutan mic tuh sama papi nyanyi Oh ya? kayak gitu. Karaoke Kalau aku sampai rebutan sekarang. uang sama kakak-kakak. Iya, aku juga Iya, sih kan? rebutan uang Karena sih. uang the one and only. Betul. Tapi kalau misalnya Ci Yuli Hmm. karena bisa bernyanyi menghasilkan uang. Wah. Ya, Bener kan? bener. Habis ini boleh kali ya kita nongkrong ya. Dibayarin kan? Oh iya boleh. Alhamdulillah. Berarti kira-kira udah dari umur berapa tuh? Mulai bernyanyi bahasa Mandarin. Karena kan pasti belajar Mandarin dulu dong. Nah, Enggak? kalau dari kebetulan kalau di rumah itu orang tua nggak ada yang bisa bahasa Mandarin justru. Jadi Gimana? nggak bisa bahasa Mandarin Oke. sama sekali. Kita cuma bisanya bahasa suku Hakka. Nah kalau aku kan Hakka ya, jadi kita pakai bahasanya bahasa Hakka. Nah itu bedanya apa Kak antara suku Hakka dan bahasa Mandarin Kak? Bahasa Mandarin itu adalah bahasa ibunya orang Tionghoa. Nah, sedangkan kalau bahasa Hakka itu adalah bahasa sukunya. Misalnya kalau kita di Indonesia nih ada bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda kayak gitu. Nah, kalau untuk Tionghoa sendiri juga ada Kantonis, ada Hakka,
ada Teochew, Oh. ada Hokkien kayak gitu. Nah itu namanya bahasa-bahasa suku. Ya, kayak Tapi bahasa untuk Jawa. memeluknya bahasa ibunya ya bahasa Mandarin Mandarin. tadi. Tapi penasaran sih Kak, kan beliau kan penyanyi nih Kak. Iya. Terus tidak orang tuanya basicnya tidak yang bisa banget bahasa Mandarin, tapi tiba-tiba kenapa menjadi penyanyi Mandarin Iya. gitu Kak? Satu karena suka banget sama bahasa Mandarin. Terus ya, Aku juga hobi suka banget. kok habis mendengarkan tadi. Kedua, bahasa Mandarin itu tidak hanya sekedar bahasa, tapi kita juga belajar budaya di situ. Ya, Jadi ya. maknanya itu dalam banget. Nah, kemudian lirik dari setiap bahasa Mandarin itu sangat powerful. Oh, Makna-maknanya itu. Bahkan kalau kita terkadang ya bisa dibilang kalau kita mau translatekan ke bahasa Indonesia, apa ya? Bahasa Indonesia itu terlalu sedikit suku katanya untuk mengartikan bahasa Mandarin yang kompleks banget itu. Terkadang kita sampai kalau mau ditranslate ke Indonesia ya harus disambungkan dengan atau digantikan dengan kata lain untuk Ya. mengartikan itu. Tapi sebenarnya arti yang sebenarnya itu dia sangat powerful sekali. Oh. Yang tidak bisa kita ungkapkan hanya sekedar dengan menggunakan bahasa Indonesia Iya, kayak iya. gitu. Jadi itu alasan Misil kenapa suka Bahasa bahasa Mandarin. Mandarin karena memang makna ini powerful. Powerful, Ya. iya. Iya, iya. Kemudian Keren. dari bahasa Mandarin itu saya belajar banyak hal sih. Contohnya Kak. Contohnya, Hmm. misalnya nih ketika Kak Devi misalnya kalau lagi sedih ngapain? Nangis, Nangis. galau. Habis nangis ya. Kalau Iya. lagi down ngapain? Kalau lagi down ngapain? Aku sih lebih memilih rebahan sih. Aku juga mengurung diri di Nah, kamar. kalau aku tuh nggak salah, aku juga kadang kayak gitu Kak. Nah, tapi aku sambil dengerin lagu Mandarin. Oh. Karena lagu Mandarin itu kan ada yang senang juga, ada Iya. yang sedih juga, kayak gitu kan, yang bisa kita ikutin dengan kondisi kita saat ini kan. Bisa mengekspresikan. Mengekspresikan. Nah, itu dengar lagu Mandarin sesuai dengan kondisi kita saat ini tuh sangat sejuk sekali gitu. Tapi kan nggak, kalau kayak kaum kita nggak ngerti artinya gimana tuh. Mesti Translate. ngerti. Sekarang kan udah ada Oke, translatean, iya, iya, gampang. Tapi gitu. mikir dua kali sih Iya. Kak. Mikir aku dua jadi kali sih, jujur. mengartikan liriknya dan mengartikan lagunya. Betul, betul. Memang betul, itu agak sulit sih. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, pasti setiap bait yang kita sampaikan itu kita akan tahu, oh ini artinya apa sih? Yes. Karena dalam bernyanyi itu nggak cuma untuk lagu bahasa Mandarin ya, mau lagu Indonesia, mau lagu Inggris. Ketika kita bernyanyi itu kita menyampaikan pesan kepada penontonnya kita. Nah itulah challenge-nya seorang penyanyi, gimana caranya supaya kita bernyanyi itu tidak hanya sekedar bernyanyi saja, Ya. tapi kita bisa menyampaikan pesan kepada yang mendengarkan. Setuju, setuju. Nah, tipsnya itu. bagaimana tuh Kak? Kalau kita mah nyanyi aja Nyanyi kan, karena aja. kan emang kita basicnya bukan penyanyi. Betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri punya tipsnya nggak Kak? Kalau aku pribadi ya ini cara aku sendiri ya. Yang pertama karena ini lagu Mandarin ya, karena saya nyanyinya lagu Mandarin, ya pastinya harus tahu dulu makna dari lagu ini apa sih. Ya. Nah kedua itu adalah kita harus bisa menjiwai. Menjiwai itu dalam arti makna ini tuh kita Ya. harus mendalami dulu seakan-akan kita yang sedang menghadapi Yes. keadaan itu. Nah dengan begitu ketika kita bernyanyi maka pesan itu akan tersampaikan. Ya, wah. Nah, gitu. ngomong-ngomong mengenai menjiwai sebuah lagu nih. Aku menjiwai kehidupanku saja sih. Kita mau kasih challenge. Boleh, boleh, ke boleh. Miss Yul. Jadi kita akan suruh Miss Yul nyanyi satu lagu aja. Satu lagu tapi aja? dengan beberapa emosi. Mungkin aku minta yang pertama, sedih. Sedih. Boleh. Satu Feel-nya lagu, pilih sedih. satu lagu. Tapi feel-nya sedih. Satu lagu tapi nanti feel-nya beda-beda apa gimana? Belum. Maksudnya satu lagu tapi nanti feel-nya berbeda. Yes. Yes. Satu lagu aja. Sedih dulu. Yang sedih ya? Belum. Sabar. Sebenarnya ada sih lagu yang ini. Oh oke deh, aku cari satu deh boleh. Langsung aja. Silakan. Lagu yang sedih ya. Sedih. 如果没有他，你还爱我吗？我将等在你的真心话。Jangan nangis bener. Kita sedih. Kalau aku sedih bukan. Gak ngerti. Jadi kita sedih banget gitu kan, feelnya dapet. Oke. Terus yang kedua kalau misalnya lagu itu dibawakan dengan ekspresi yang lebih bahagia gitu. Dengan lagu yang sama. Lagu yang sama. Yes. 如果没有他，你还爱我吗？我想等在你只能真心话。 Yeay. Kakak Apa dong lagi? sekali-sekali. Satu lagi. Oh, gue Kak nggak Gaby. ada. Enggak, maksudnya kakak yang memberikan ide. Baru mau kabur.
Terakhir, powerful, bersemangat. Powerful. 如果没有他，你还爱我吗？我想能在意你的真心话，一句话让我的心里不一样。爱你到kayak gitu. Keren. Tetap aku sedih, nggak tahu artinya. Wow, mewah tadi ya pas yang terakhir powerful, kayak vibes-nya tuh kayak Lebih berkelas. berkelas. Betul. Berkelas. Nah, Miss Yul, kan berarti kan Miss Yul ini kan dari kecil sudah latihan nyanyi. Nah, apa sih tipsnya rutinitas untuk menjaga dan mengembangkan kualitas vokal? Harus latihan vokal. Rutin? Pastinya. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, nah aku tuh sering latihan vokal. Aku bukan expert ya, tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi. sendiri. Kadang aku kalau misalnya kita pas lagi bangun pagi, lagi sikat gigi, itu aku sambil nyanyi. Oh ya? Kayak kita sikat gigi kan kayak gini gigi ya tutup kan. Nah itu ketika kita bernyanyi kayak gini, misalnya kita ngomong nih, ini yang kita keluarkan itu adalah suara Perut. diafragma, suara perut. Jadi itu juga ngebantu. Kalau aku pakai suara tenggorokan, jadi kenceng gitu kan, nggak bisa menyesuaikan sama not-not yang duduk gitu. Kalau aku sih suara hati aja sih. Suara hati. Jadi aku tetap diam. Diam. Gitu. Jadi memang tipsnya memang harus latihan setiap hari. Iya. Even kayak nyanyi aja setiap Nyanyi, hari gitu ya. Bener. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya guru vokal, nah itu juga nilai plus. Kita bisa belajar dari guru vokal karena sejauh ini kan banyak ya sekarang guru-guru vokal yang bisa kita ikuti kelasnya, itu juga akan ngebantu teman-teman semua kayak gitu. Kalau misalnya otodidak atau kalau aku kebetulan dulu les? otodidak. Wah, keren banget. Otodidak. Keren banget. Oke. Jadi Sebenarnya aku tuh masih excited sih Kak mendengarkan cerita-cerita dari Kak Yul. sama. Dan tahu nggak? Apa tuh? Nanti Kak Yul mau nyanyi satu lagu full loh. sekarang. Bisa nggak lebih dari satu lagu gitu? Oh, mau banget. Tian Mimi Dan atau Mimi gimana? boleh. Apa tapi yang Joget ya familiar. tapi ya. Iya. Siap. Tapi jangan kemana-mana sahabat Eljon sampai tayangan berikut ini. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Ah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan ini rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya.
Evisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Evisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Evisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Evisan solusinya. Setiap potensi butuh tempat untuk tumbuh. Setiap bakat butuh ruang untuk berkembang. Di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia, Eljon Academy hadir dengan berbagai program pilihan. Catwalk, Public Speaking, Makeup Class, Table Manner, Master of Ceremony, Acting, Florist Trainer Class, Social Etiquette, Musical Camp, Personal Development, Personal Styling Etiquette, Beautypreneur, Photographer. Di balik setiap mimpi besar, selalu ada proses dan bimbingan. Kini, saatnya memulai perjalanan bersama Eljon Academy. Makan bakso pakai cuka. Pendaftaran Miss Tourism Universe udah dibuka. Makan bakso pakai cuka. Pendaftaran Miss Tourism Universe udah dibuka. Sekali lagi. Makan bakso pakai cuka. Oh, total hadiahnya 60 juta. Untuk pendaftaran, silakan klik link di bawah ini atau scan QR code berikut. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.
次飞翔，心中的理想从我成长，相信自己无限的力量，每一次跌倒是一次成长，创造属于自己的光芒。人生的路上不停奔跑，让我相信一切有希望。青春的时光，努力勇敢闯，未来由我们自己来闯。把我挣扎，每一次跌倒是一次成长，创造属于自己的光芒，人生的路上不停奔跑，让我相信自己有希望。青春的时光，努力勇敢闯，未来由我们自己来闯。Lagunya apa sih? Oke, lagu ini tuh bermakna dalam banget. Jadi judul lagu ini adalah Liliang. Nah, Liliang. Ini adalah lagu ciptaan yang dibawakan oleh Cici Huang Jiamei. Jadi Cici Huang Jiamei ini adalah artis Mandarin di Indonesia. Lagu ini tuh sangat powerful sekali. Jadi, nah sesuai dengan judulnya nih, Liliang itu adalah power. Oh, power ternyata. Power, kekuatan. Kenapa sih itu sedih? Tapi gimana feel kita jadi bergoyang? Mantap. Sama nggak sama artinya gitu kan? Mantap. Sesuai gak nih? Masuk ya. Jadi kalau misalnya sedih terus berjuang kan Oh iya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Bisa bicara banget. Bisa dong. Belajar dulu tadi dikit. Mantap. Nah, jadi lagu ini tuh dia memberikan arti, sebenarnya ini disampaikan untuk teman-teman yang sedang berjuang di luar sana, yang lagi mengejar mimpinya, jangan patah semangat. Lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa percayalah bahwa di dalam diri kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Kita pasti bisa. Karena setiap kegagalan atau kejatuhan itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Tapi itu adalah kebangkitan awal dari kesuksesan kita. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap berjuang, semangat yang lagi berjuang untuk mengejar mimpinya, karena percayalah kalian pasti bisa. Wah, oke Kak. Kan Kakak tadi juga bidangnya kan menyanyi lagu Mandarin. Sebenarnya Kakak bisa nggak sih Kak menyanyikan lagu selain Mandarin, misalnya genre pop atau genre yang lain-lainnya seperti itu Kak? Iya, selain Mandarin ya? Yes, bisa. Betul. Coba boleh dicontohin sedikit aja. Lagu apa nih? Lagu apa saja? Lagu Indo ya biar kita Indonesia ngerti sih ya. biar kita ngerti juga. Lagu Indo ya? Lagu Indo, lagu apa ya? Lagu favorit aja, apapun. Mau Nina Bobo juga nggak apa-apa. Yang penting Indonesia ya. Yang penting Indonesia, bentar coba kita pikirkan. Mungkin dari Kak Devin sama Kak Gibi boleh kasih masukan lagu apa kira-kira Devin gitu? pasti dangdut sih. SMS. SMS itu apa? Bang, Iya. SMS siapa ini Nggak bang? serius ini, lagu coba yang pop mungkin. Oh ya, pop boleh. Pop apa ya? Lagu Jepang mungkin dikit ya. Anata kara fushimyo ubaeta sono toki watashi myo ikite yugu yuki ga waikakeru. Aku juga bisa lagu bahasa Jepang. Ayo apa? Aishiteru. Iya, itu Walau itu bahasa Indonesia. Walau Raga kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Kimi terio. Kimi terio. Cuma dapat itu doang. Apa lagi?
Sudah, mungkin Kak Gaby? Sedikit lagu bahasa Indonesia? Aduh jangan nanti. Harus dong, kan aku udah nih Kak Devi udah. Jangan. Job nyanyi kamu Diatur diambil sama aku seperti itu. Enggak kok, karena rezeki itu udah diatur oleh Tuhan. Bijak sekali sih, Misil. Oke, Misil, aku mau bertanya, Misil. Apa sih yang Misil rasakan setiap kali Misil ini selesai bernyanyi di panggung? Feel apa nih biasa yang dirasakan? Pastinya kepuasan pasti ada ya, karena kita sebelum naik ke panggung pasti kita mengusahakan kita benar-benar tampil dengan semaksimal mungkin. Ya. Betul. Nah kalau kita udah tampil, pasti ketika tampil itu pasti ada gugup. Tapi kalau kita udah coba semampunya kita, pasti akan ngerasa puas walaupun belum sempurna ya, karena kesempurnaan itu kan milik Tuhan ya. Betul. Nah tapi dengan seringnya kita manggung, bernyanyi, maka kesempurnaan itu pasti akan datang juga. Baik. Gitu. Wah. Gimana tadi nyanyi di sini di Arjun TV? Wah seru banget. Gugup nggak? Enggak sih, karena happy kan ada Kak Gaby sama Kak Devi. Itu pertanyaan pertama, gugup atau enggak? Sekarang puas nggak hasil dari nyanyinya? Puas. Kak Yul pernah nggak sih merasakan down gitu ketika dalam perjalanan Misil sebagai seorang penyanyi, terus mungkin tampil di mana-mana, pernah nggak merasakan down? Kalaupun pernah, bagaimana cara Misil tuh menghadapi itu? Kalau down, setiap orang pasti ada rasa down-nya, nggak mungkin nggak ada. Nah, balik lagi, why kita apa nih? Kenapa aku sampai ke titik ini? Kenapa aku mau bernyanyi? Alasan aku mau bernyanyi itu apa? Jadi ketika down, balik lagi coba pikirkan, udah sampai di titik ini nih, udah tanggung. Kalau nggak diterusin kan sayang. Awal mula kenapa bernyanyi, apa nih? Nah itu yang akan bangkitin semangat lagi. Ada pepatah sih Kak, kalau udah kecemplung sekalian basah. Nah, jangan betul. Setuju. Jadi biar hasilnya maksimal. Iya, Setuju. bener banget. Jadi memang harus tahu dulu why-nya kenapa melakukan menjadi seorang penyanyi gitu ya. Apa Alasannya motivasi apa, awalnya benar. gitu. Jadi ketika tahu itu, kita pun akan maksimal melakukan itu. Benar. Nggak hanya ya. bernyanyi, kayak misalnya Kak Devi mau jadi pelawak ya kan, awal mulanya mau jadi pelawak karena apa gitu kan, nah pasti dilanjutin kayak gitu. Jadi harus apa namanya nyebur, benar-benar nyebur nih. Kalau udah jadi nyebur pelawak, sekalian iya. basah, Betul. mandi kita pasti. Keren Miss Yul. Gitu. Nah, menurut kamu nih Miss Yul, apa yang membuat sebuah suara bisa menyentuh bukan hanya didengar? Jadi kan biasa ada orang tuh yang asal-asalan nyanyi ya. Iya. Nah, apa yang bisa bikin tuh audiens istilahnya tersentuh gitu? Nah itu balik lagi ke kita sendiri dulu, kita harus memahami makna dari sebuah lagu itu dulu sih. Iya. Nah setelah kita memahami maknanya, kita menghayati makna dari arti tersebut, ketika kita menyanyikan maka pesan itu pasti akan tersampaikan. Yes. Gitu. Jadi harus tahu dulu ya, maksudnya makna dari ini lagu apa, baru kita bisa menyampaikan itu ke audiens dan menyanyikan sepenuh hati. Benar. Kan kelihatan ya, Miss Yul ya. Tapi kalau bahasa lagu Indonesia, lagu Inggris mungkin lebih gampang ya. Kalau lagu Mandarin memang agak susah karena dari pelafalannya setiap kata itu harus tepat, karena kalau salah pun juga berbeda artinya. Dan yang mendengarkan juga bingung, oh ini nyanyinya lagu apa nih, lagi ngomong apa, kayak gitu kan. Oh gitu. Iya. Karena dia setiap katanya beda. Karena emang setiap pelafalan itu emang beda-beda sih Kak. Bener, kayak di negara lain pun juga pelafalan arti bahasa pun juga berbeda-beda sih Kak. Jadi benar. Itu yang menjadi tantangan juga ya, Miss Ya, Yul, jadi pastinya kalau ya, mau belajar bahasa Mandarin pastinya itu harus belajar dasar dari Mandarin itu dulu supaya bisa menyanyikan lagu tersebut setiap katanya benar disampaikannya gitu. Jadi nggak salah pelafalan katanya. Aku jujur masih banyak ingin bertanya sih Kak untuk sama Kak Yuliana. Apakah masih ada waktu untuk bertanya? Tentu masih ada waktu dong. Nah, kita mau lebih kenalan lebih dalam lagi bersama Miss Yuliana Chang. Tadi kan sudah mengenai perjalanan sebagai penyanyi. Nah, ini Miss Yuliana kan juga sebagai Miss Chinese Indonesia Charity 2025. Dan kita akan sharing mengenai hal tersebut ya, Miss Yuliana. Tapi jangan kemana-mana sahabat Eljon, sampai dengan berikut ini. Setiap potensi butuh tempat untuk tumbuh. Setiap bakat butuh ruang untuk berkembang. Di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia, Eljon Academy,
hadir dengan berbagai program pilihan. Catwalk, public speaking, makeup class, table manner, master of ceremony, acting, florist trainer class, social etiquette, musical camp, personal development, personal styling etiquette, beautypreneur, photographer. Di balik setiap mimpi besar, selalu ada proses dan bimbingan. Kini, saatnya memulai perjalanan bersama Eljon Academy. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.我是张龙香，玉列拉长。2025年印尼华语美后大赛的第1号决赛选手。
来自西方加岛的巴黎蒂加，一个以浓厚中华文化与高度包容而闻名的地方。这座古老的城市诉说着印尼的历史与民族的力量。在这里，我明白了，身为华人，不仅仅是血脉与身份，更是一种使命，一种用心守护文化，真正热爱祖国的精神。真正的和谐来自那份归属与热爱。当文化之根与国家之魂交融，便诞生出最美的和而不同。在雅加达唐人街的每一个角落，我看见岁月书写的故事，那是爱的凝聚，也是希望的延续，世代相传的中华文化与印尼人民的热情与包容交织成一幅动人的画卷。这就是多元族的和谐，当心与心相连，没有子而生。在这座庄严的庙宇中，每一路升起的香烟都承载着和平与平衡的祈愿，就像我们的生活虽不同却能相融，共同谱写民族灵魂的篇章。作为新时代的女性，我愿意心动守护这份美，让文化的传承与爱国的精神并肩前行。正如古语所说，和而不同才是世界之美。Harmony within diversity is the true beauty of the world. Oke, sahabat Eljon, kembali lagi di TOP. Tadi kita juga sudah menyaksikan ya Kak ya, TVC dari Yuliana Chang yang mengikuti Miss Chinese Indonesia. Nah, terus kita lihat juga nih sekarang sudah menggunakan selempang Miss Chinese Indonesia Charity 2025. Wow. Itu gimana Kak untuk mendapatkan gelar charity di Miss Chinese Indonesia Kak? Kalau untuk mendapatkan gelar ini pastinya itu dari penilaian Dedi ya, kemudian juga panitia-panitia yang ada kan. Ya. Karena setiap kategori pasti ada kategori-kategori penelitiannya. Oh, ini masuk kemana, ini masuk kemana, ini masuk kemana. Tapi kalau boleh jujur nih Kak, sebenarnya tadinya aku nggak tahu aku dapet SAS apa. Jadi ceritanya di hari kita grand final itu ya, pas announcement itu, aku kan agak belakang berdirinya. Jadi nggak kedengeran tuh suara speakernya. Jadi kayak burem-burem. Aku cuma dengar nama aku dipanggil, ya udah aku ke depan. Jadi aku tadinya nggak tahu nih aku dapet apa, SAS apa gitu. Iya. Pas aku balik ke tempatku, udah di SAS nih, ya kan, udah di SAS, udah di crowning. Balik, aku balik, oh aku dapetnya charity. Iya. Bisa nggak gitu. Kasih contoh kayak pas misalnya Miss Chinese Indonesia Charity 2025, Yuliana Chang, itu ekspresinya gimana? Coba. Tadinya bengong ya. Oh, nama aku dipanggil, ya udah aku jalan ke depan kayak gitu. Kaget ya? Iya pasti kaget gitu. Ya happy pasti dong ya kan, karena kita tujuan kita mengikuti kompetisi itu untuk apa? Pasti ingin menciptakan prestasi yang baru kayak gitu. Nah sebenarnya awal aku mengikuti ini juga karena tadinya, kok ngerasa nggak ada prestasi yang aku buat nih untuk tahun ini, apa nih yang aku bisa gitu kan. Dan kebetulan ada Miss Chinese, jadi aku ikut Miss Chinese gitu. Oh, itu jadi motivasi Miss Yu untuk mengikuti Miss Chinese Indonesia 2025 ini. Iya, karena sebelum-sebelumnya juga sebenarnya udah ada rencana mengikuti ajang pageant, tapi belum kesampaian gitu. Karena dulunya kuliah harus ngejar IP, karena dapat beasiswa full grant, jadi harus ngejar IP, fokus ngejar IP. Jadi mau ikut tuh, mau ikut waktu itu Koko Cici kalau nggak salah ya. Sedangkan itu karantinanya pas lagi mau ujian, jadi nggak jadi ikut lagi kayak gitu. Nah terus udah kerja tuh pengen ikut juga. Apa ya waktu itu aku agak-agak lupa deh. Ada lah pokoknya satu, nggak jadi juga. Nah akhirnya di tahun ini kayaknya, wah nggak bisa nih. Harus nih, kalau enggak ini udah batas nih kayak gitu, harus ikut pokoknya. Nah akhirnya
memberanikan diri untuk ikut. Nah, emang Miss berjodohnya Chinese. di Emang Eljon Pageant. Pageant. Eljon Pageant. Dan Eljon Family. Eljon Ya, Family. sebenarnya aku udah Eljon Family dari lama loh Kak, bukan dari Miss Chinese doang. Aku tahu sih sebenarnya. Apa tuh? Lomba Apa tuh? Mandarin. Iya. Oh iya. Betul. Iya, jadi dari Eljon 3, 4-nya kan nggak ada tuh, Eljon 5 itu aku ikut. Ternyata Iya. Keren banget. Iya, Nah, jadi aku udah Eljon Family dari lama sebenarnya. wow. Sudah Eljon Blood nih Oh istilahnya. iya dong, Eljon lah. Nah, Miss Yo, kamu kan punya bakat nyanyi nih. Kira-kira seberapa besar sih peran bakat bernyanyi kamu itu dalam perjalanan kamu di ajang Miss Chinese Indonesia 2025? Kalau ngomongin bakat ya, kalau dibilang seberapa besar, ya sejauh ini itu memang aku dalamin gitu. Kalau dibilang besar nggak, ya besar banget. Pengaruh besar nggak, ya besar banget kayak gitu. Iya. Besar banget. Jadi memang maksudnya dari bakat ini juga membantu menjadi salah satu kekuatan ya. Ya, menjadi salah satu kekuatan, betul. Tapi tahu nggak sih Kak Gep, kalau misalnya perjalanan Yuliana Chang ini di Miss Chinese Indonesia 2025, kan di ajang kita kan juga akan ada namanya talent show Kak. Ya. Dan salah satunya Kak Yuliana Chang itu menampilkan talent bernyanyi. Oh, Ya. bahasa Mandarin. Iya. Betul. Udah pasti. Ajangnya juga Miss Miss Chinese. Chinese. Yes. Jadi kalau bisa tentunya- bahasa Mandarin kan nilai plus kan, Yes, nilai plus betul. juga kayak gitu. Wah, jadi memang itu adalah bakat yang ditonjolkan dari seorang Miss Yuliana ini ya. Oke. Nah, Miss Yul, kalau kita flashback sedikit masa-masa karantina di Miss Chinese Indonesia, apa sih yang Miss Yuliana dapatkan melalui ajang ini gitu? Apa pelajaran yang didapatkan? Oke. Yang pastinya dapat teman-teman baru ya di sana ya. Kemudian ada kakak-kakak pembina yang luar biasa juga, happy-happy di sana. Kadang tuh kita berpikir karantina itu wah serem deh kayaknya ya. Karena ini kan kompetisi. Tapi ternyata enggak loh. Kalau di Eljon itu sangat rasa kekeluargaannya itu sangat terasa sekali. Sangat terasa sekali. Tahan. Nah, kemudian juga yang aku rasakan di situ ya, walaupun kita sedang berkompetisi, tapi dengan teman-teman seperjuangan kita tuh kita nggak berasa seperti lagi kompetisi sebenarnya. Kita lebih kayak berjuang bareng-bareng. Karena dari situ juga semuanya bukan berawal dari yang memang backgroundnya udah background pageant atau model gitu ya. Jadi banyak yang memang juga dari awal kayak gitu. Kayak misalnya aku pribadi pun ini adalah pageant pertamaku sebenarnya. Pertama dan terakhir. Masih mau ikutan gak nih? Kalau rencananya? masih diizinkan untuk ikut boleh Kak. Halo Didi. Nah, halo Didi, halo Kak Bagas. Kayak gitu. Jadi belajar banyak banget sih. Kemudian Eljon itu sangat mengutamakan yang namanya attitude. Jadi kita benar-benar diajarkan itu tentang attitude itu utama bagi pageant di Eljon ya. Kemudian juga public speaking seperti itu. Belajar banyak hal banget. Catwalk ya utama lah gitu kan, pasti. Nah itu kita belajar catwalk tuh seru banget. Sampai tengah malam pun kita masih kayak happy-happy, sampai jatuh-jatuh, keseleo juga bangun lagi. Wow, perjuangannya ya luar biasa. Iya, jadi seru banget sih. Seru ya, seru. seru Banyak banget pelajaran yang Miss Yul dapatkan dari situ. Banyak banget. Jadi kita nggak hanya yang tadi aku sampaikan ya, kita juga bisa belajar dari teman-teman dan kakak-kakak pembina sebenarnya. Belajar dari apa? Dari pengalaman hidupnya mereka. Nah, seperti misalnya Kak Gaby ini, seorang Kak Gaby itu seperti apa sih? Apa yang kita bisa pelajari dari Kak Gaby dan Kak Devin kayak Apa gitu. yang bisa dipelajari dari diriku ya? Kita kan serba salah. Serba salah ya? Bingung aku. Nggak, setiap orang pasti ada titik yang kita bisa ambil pelajarannya kok kayak gitu. betul, Nah kalau aku sih belajar dari situ karena pelajaran paling berharga menurutku ya kita belajar dari pengalaman orang lain. Itu luar biasa banget. Ya, setuju. Jadi juga di melalui ajang ini pastinya Miss Yul merasakan perkembangan diri yang pesat ya Miss Yul ya. Karena kan tadi di Eljon tuh diajarkan attitude, karakter, sangat mengedepankan yang namanya karakter tersebut. Benar. Pembentukan karakter. Ya, itu yang menjadi nilai plus dari Eljon Pageant ya. Ya, bahkan Dedi juga terus menyampaikan ke kita berkali-kali ya kalau kita itu harus beretitude gitu. Betul. Karena dimanapun ketika kita beretitude, orang juga akan senang sama kita. Kalau kita tidak beretitude, kesempatan
kesempatan sebagus apapun yang datang ke kita juga akan akhirnya Mental. Iya. Setuju. Jadi attitude is a must. Yes. Ya, setuju. Jadi, nah, yang aku lihat nih Miss Yu ini kan sangat percaya diri nih kayaknya. Kayak Dan, ya, Iya. aku itu. Tidak salah. Nggak salah. Tidak salah. Benar. Jadi nomor 1. Betul, Pede nomor 1. Boleh nggak nih kasih tips mungkin untuk sahabat Eljon yang mungkin sebenarnya pengen juga nih ikut ajang ajang Pageant. kecantikan, pageant ataupun menjadi penyanyi juga, tapi ragu-ragu karena tidak merasakan percaya diri. Nah, ada tipsnya nggak nih? Tipsnya ya, kalau dari saya pribadi, yang pastinya percaya aja sama diri sendiri, jangan lihat orang lain. Karena kalau kita membandingkan diri sama orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Ya. Karena di atas langit bakal ada langit lagi. Ya. Dari orang yang cantik bakal ada yang lebih cantik lagi. Jadi nggak akan habis-habis kita membandingkan. Nah kalau saya pribadi tuh, saya membandingkan diri saya dengan yang kemarin. Apakah hari ini saya sudah lebih baik dari yang kemarin? Seperti itu. Karena sebenarnya kan musuh utama dalam hidup kita itu bukan orang lain sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa melawan diri kita sendiri, rasa ketidakpercayaan diri, kemudian rasa down-nya, kayak gitu. Rasa yang suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Justru sebenarnya kita harus bersyukur sama diri kita sendiri. Karena ketika kita bersyukur sama diri kita sendiri, pasti kita bisa gitu. Oh, oke. Wah, luar biasa banget. Jadi memang musuh terbesar malah diri sendiri, dan jangan membandingkan dengan orang lain. Justru membandingkannya dengan diri kita yang kemarin. Seperti itu ya, Devin ya. Tolong di note. Noted. Miss Yu, thank you so much untuk sharing-sharingnya, inspiratif sekali. Aku pun di sini belajar untuk menjadi percaya diri. Semangat. Terima kasih juga Kak Devin sama Kak Gaby. Mantap. Thank you atas waktunya Miss Yu. Sama-sama Kak Gaby, Kak Devin. Terima kasih juga udah mengundang saya hadir hari ini di TOP of Pageant. Nah, sahabat Eljon, seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari setiap cerita dan bakat yang tadi kita lihat bisa jadi inspirasi buat kamu semua sahabat Eljon dan pageant lovers untuk terus berkembang dan percaya diri dengan apa yang kamu punya. Thank you sudah nonton TOP Talent of Pageant. Jangan lupa stay tune untuk episode berikutnya. Saya Gabriela Claudia bersama Devin Tria. juga Yuliana Chang. Pamit undur diri. See you and bye-bye. Bye.想了很久，我开始慌了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星多亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。我要变成童话里你爱的那个天使，张开双手变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局。一起想我们的结局。Hello，大家好。
我的英语名字叫 Juliana， 我的中文名字叫张龙江。今天我要唱的歌曲叫《大雨》。海浪无声将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落。大雨在梦境的缝隙里游过，凝望你沉睡的轮廓，看海天里似听风起落，几只手吹散苍茫茫烟波。大雨的翅膀已经太辽阔，我松开时间的绳索，怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里。每一滴泪水多向你流淌去，倒流进天空的海底。海浪无声将夜幕深深淹没，漫过天空尽头的角落。大雨在梦境的缝隙里游过，凝望你沉睡的轮廓，看海天里似听风起落，几只手吹散苍茫茫烟波。大雨的翅膀已经太辽阔，我松开时间的绳索。